Perkenalkan, nama saya Salwa Amelia, kelas 12A. Di sini saya akan menjelaskan tentang Muhammad Iqbal. Dan langsung saja, Muhammad Iqbal lahir pada tanggal 9 November 1827 di Sialkot, Punjab, India. Sekarang tempatnya di Pakistan. Meninggal pada tanggal 21 April 1938 di Lahore, Punjab. Adalah seorang penyair dan filsuf yang dikenal karena upayanya yang berpengaruh untuk mengarahkan sesama muslim dan di India yang dikelola Inggris menuju pembentukan negara muslim yang terpisah. Syekh Muhammad Iqbal merupakan anak tertua dari 5 bersaudara dalam keluarga Kashmir. Nah, dipercayai bahwa keluarga Muhammad Iqbal ini awalnya adalah Brahmana Hindu, tetapi menjadi muslim setelah leluhurnya Sahaj Ram Kapur masuk Islam. Nah, ayah Iqbal, Syekh Nur Muhammad, adalah seorang penjahit yang makmur, terkenal karena pengabdiannya pada Islam, dan keluarganya membesarkan anak-anak mereka dengan dasar agama yang kuat. Muhammad Iqbal lahir dari keluarga pedagang kecil yang soleh dan menempuh pendidikan di Government College Lahore di Eropa dari tahun 1905 hingga 1908. Ia memperoleh gelar filsafat dari Universitas Cambridge, memenuhi syarat sebagai pengacara di London, dan menerima gelar doktor dari Universitas Munich. Dalam pidato yang disampaikan di Aligarh pada tahun 1910 dengan judul Islam sebagai cita-cita sosial dan politik, ia menunjukkan arah pan-Islam yang baru menjadi harapannya. Tema-tema yang berulang dalam puisi Muhammad Iqbal adalah kenangan akan kejayaan Islam yang telah sirna, keluhan tentang kemunduran saat ini, dan seruan untuk persatuan dan reformasi. Reformasi dapat dicapai dengan memperkuat individu melalui 3 tahap yang berurutan. Yang pertama, ketaatan pada hukum Islam. Yang kedua, pengendalian diri. Dan yang ketiga, penerimaan gagasan bahwa setiap orang berpotensi menjadi naib atau mukmin. Nah, adapun 3 puisi penting dari periode ini. Yang pertama ada Sihwa atau keluhan, jawab Sihwa atas jawaban atas keluhan, dan Khizir Khizir sang pemandu. Diterbitkan kemudian pada tahun 1924 dalam koleksi bahasa Urdu, yaitu Bang Edara, yaitu panggilan lonceng. Nah, ketenaran Muhammad Iqbal ini datang pada tahun 1915 dengan penerbitan puisi Persia, panjangnya Asar Ekhudi Rahasia Diri. Ia menulis dalam bahasa Persia karena ia ingin menyampaikan seruannya kepada seluruh dunia muslim pada sidang tahunan di Liga di Allahabad tahun 1930, di mana ia menyampaikan pidato kepresidenan. Ia membuat pernyataan terkenal bahwa umat Islam di India Barat Laut harus menuntut status sebagai negara bagian yang terpisah. Lama sakit, Iqbal meninggal pada bulan April 1938 dan dimakamkan di depan Masjid Badshah yang agung di Lahore. 2 tahun kemudian, Liga Muslim menyetujui gagasan Pakistan yang menjadi kenyataan pada tahun 1948. Ia telah diakui sebagai Bapak Pakistan dan hari Muhammad Iqbal dilayakkan oleh warga Pakistan pada tanggal 9 November. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Salwa Ramadan dari kelas 12A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia menurut beberapa teori. Teori pertama yaitu teori datangnya Islam ke Nusantara dari jalur tanah Arab. Nah, menurut sejarah Cina, Islam masuk ke Nusantara pada abad 7 Masehi atau lebih tepatnya tahun 684 Masehi. Orang-orang Arab telah sampai di tanah Jawa dan membangun perkampungan di pantai barat Pulau Sumatera. Lalu pada saat itu zaman pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun bin Harun ar-Rasyid yang pada saat itu menjadi Khalifah Bani Abbasiyah. Nah, seorang nahkoda telah memimpin 100 orang mubalik dan 1 orangnya merupakan orang keturunan Quraisy yang berlayar ke Nusantara untuk menyebarkan agama Islam. Lalu mereka sampai di Aceh dan menghadap Raja Perlak Aceh. Dan mereka berhasil mengislamkan Raja Perlak.
Lalu setelah berhasil mengislamkannya, Raja Perlak tersebut menikahkan anaknya dengan seorang keturunan Quraisy tadi, lalu dikaruniai seorang anak yang bernama Syed Abdul Aziz yang kemudian menjadi Sultan Perlak. Lalu teori yang kedua yaitu teori masuknya Islam melalui jalur India. Nah, masuknya Islam dari jalur India ini muncul pada abad ke-13 Masehi. Terus waktu itu Gujarat jadi pangkalan pusat antara timur dan barat, jadi bukan cuma pelabuhan aja. Lalu menurut Pijenapel yakin bahwa yang menyebarkan Islam yaitu Mubalik Arab dari Gujarat dan menyebarkan Islam di Nusantara. Lalu ada juga yang mengemukakan dari Snug Hurgronje mengklaim bahwa masuknya Islam ke Nusantara itu tidak secara langsung dari Arab, tapi dari India pada abad ke-13 Masehi. Lalu yang meyakinkan teori ini itu merupakan bentuk Kesultanan Samudra Pasai sebagai kerajaan pertama Islam yang ada di Nusantara. Nah, pada saat itu ditemukan bahwa penemuan batu nisan Malik Soleh atau Raja Persia ditulis dengan menggunakan huruf Marco Polo. Tapi ada juga yang menentang bahwa tulisan Marco Polo itu tidak hanya ada di Gujarat aja. Tapi teori ini menemukan banyak bukti seperti penggunaan bahasa, pengaruh arsitektur India, juga penemuan artefak dan prasasti, juga tradisi dan kebiasaan yang mirip dengan Gujarat. Jadi, teori India ini merupakan yang paling pertamanya tentunya dari jalur perdagangan. Terus yang kedua, ada pelajar yang dari Gujarat merantau ke Nusantara untuk mengembangkan ilmu, lalu nikah, terus akhirnya mereka membentuklah kayak sekolah gitu di rumah-rumahnya. Nah, lalu teori yang ketiga yaitu teori datangnya Islam dari jalur Cina. Nah, sebenarnya ini tuh teori kedatangan Cina ini sudah ada sejak kekhalifahan Utsman bin Affan. Nah, Khalifah Utsman bin Affan ini memerintah Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menyebar Islam ke Cina. Lalu pada abad ke-9 bahwa masyarakat Yunan di wilayah Cina kebanyakan masuk Islam, lalu mereka merasa terancam yang Islam, lalu mereka hijrah ke Asia Tenggara, salah satunya ke Indonesia. Nah, makanya Indonesia punya banyak bangunan yang mirip seperti bangunan di Cina. Terus ada juga yang mengemukakan bahwa adanya komunitas Islam yang besar di Guangdong, Cina pada abad ke-9 Masehi. Lalu adanya imigrasi Tionghoa Muslim ke Jawa Tengah dan lahirnya beberapa keturunan Tionghoa seperti kerajaan Demak yaitu Raden Patah. Ada juga beberapa teori yang menguatkan, yaitu ada dari teori Persia, yaitu adanya kesamaan budaya antara Islam Nusantara dan kebudayaan di Persia, yaitu Syiah, tasawuf, kebiasaan menandai 10 Muharram sebagai hari Asyura. Lalu selanjutnya, teori dari Turki, menurut Martin von Brynsensen dikutip dalam Morfij Hasbiya, orang Kurdi Turki kebanyakan tinggal di Indonesia. Tradisi Barzanji yang populer di Indonesia, Barzanji itu nama klan Kurdistan yang kuat. Kurdis juga nama populer di Indonesia seperti Kurdis Haj, Kurdis Street, Kurdis Alley, dan lain-lain. Dalam fakta ini dapat disimpulkan bahwa Kurdi berperan dalam penyebaran Islam di Nusantara. Semua teori ini tidak membatalkan atau memperlemah teori datangnya Islam dari Mekah atau Tanah Arab, tetapi melengkapi proses Islamisasi di Nusantara. Lalu ada faktor penyebaran Islam, ada perdagangan, dakwah, pernikahan, juga politik. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.